Halo teman Asa, siapa di sini teman Asa yang suka menunda mengerjakan tugas? Bilangnya sih nanti akan dikerjakan, tapi entah nanti yang dimaksud ini kapan. Mungkin beberapa orang memberikan alasan mengapa mereka menunda pekerjaan tersebut. Misalnya, mengerjakan prioritas mereka terlebih dahulu. Namun beberapa orang justru melakukannya dengan sengaja, di mana mereka menunda sebuah pekerjaan karena memang malas. Atau bisa jadi kamu mengalami yang namanya prokrastinasi. Eits, tunggu dulu. Kamu gak boleh terlalu cepat self-diagnosis diri kamu sendiri ya. Makanya, kali ini di channel Asa Growth, kita bakal ngebahas tentang prokrastinasi. Yuk, kita belajar sama-sama. Sebenarnya, prokrastinasi itu apa sih? Steele dalam Fauziah 2006 menjelaskan bahwa prokrastinasi berasal dari kata pro yang artinya maju dan krastinus yang berarti besok. Secara umum, prokrastinasi adalah menunda tugas atau keputusan meskipun kita tahu bahwa kita akan lebih buruk karena menundanya. Sederhananya yang udah kita sebutin tadi, kebanyakan orang menunda sebuah pekerjaan karena malas. Kalau menundanya karena ada hal yang lebih prioritas, yaitu berarti belum dikatakan prokrastinasi ya teman Asa. Perlu kita garis bawahi bahwa prokrastinasi itu perubahan drastis. Misalnya, dengan melakukan hal-hal yang bahkan tidak ada hubungannya dengan tugas mereka. Mulai dari bermain gadget, nongkrong, menelpon teman, atau menonton film. Terdapat dua tipe prokrastinasi. Yang pertama, passive procrastination. Penundaan jenis ini adalah ketika seseorang memiliki niat untuk mengerjakan sesuatu tapi terus menundanya. Prokrastinator pasif sering menghindari deadline dan keputusan. Bahkan ketika mereka sudah memutuskan melakukan suatu hal, mereka akan menghindari dan menunda untuk melakukan hal tersebut. Jenis penundaan ini seringkali diikuti rasa bersalah jika deadline sudah terlewat ataupun kesempatan peluang sudah hilang. Yang kedua, active procrastination. Penundaan ini dinilai lebih disengaja karena keputusan untuk menunda ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa dirinya akan lebih baik jika bekerja di bawah tekanan. Mereka berpikir bahwa tekanan waktu atau deadline akan meningkatkan kemampuan mereka dalam bekerja. Meskipun terkadang hal tersebut benar, namun ada juga saat di mana prokrastinator pasif ini merasakan kerugian atau kegagalan akibat penundaan yang dilakukan. Kira-kira apa semua orang menunda mengerjakan tugas? Dr. Ferry dalam Fins 2020 menjelaskan bahwa semua orang menunda, tapi tidak semua orang suka menunda-nunda. Perbedaan di antara keduanya adalah bagaimana kebiasaan menunda itu dan seberapa merugikan perilaku menunda bagi kehidupan seseorang. Ada yang sedikit menunda, ada yang sampai parah hingga mempengaruhi kehidupan individu itu sendiri. Prokrastinasi juga dapat menjadi masalah loh teman Asa, di mana yang pada awalnya para prokrastinator menunda tugas mereka untuk hal-hal yang lebih menyenangkan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, penundaan tersebut justru menimbulkan kerugian dan juga bisa berdampak pada kesehatan mental juga. Sebagai contoh, mari kita belajar dari pengalaman Agus. Agus merupakan seorang fresh grad yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Saat menemukan suatu lowongan pekerjaan, dia memperhatikan deadline waktu pengumpulan berkas. Karena batas waktu pengumpulan berkas masih lama, ia memilih untuk menunda menyiapkan berkas tersebut. Agus sengaja memilih hari terakhir pengumpulan berkas untuk menyiapkan segala berkas yang dibutuhkan. Ternyata, berkas-berkas tersebut belum siap pada hari terakhir pengumpulan. Akhirnya, ia gagal mengumpulkan semua berkas dan kehilangan kesempatan untuk pekerjaan yang dia inginkan. Hal ini membuatnya menyesal dan merasa tertekan. Lalu, apa saja sih penyebab seseorang suka menunda mengerjakan tugas? Kita akan bahas di video selanjutnya ya teman Asa. Tetap pantau channel Asa Growth biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru seputar psikologis dan kesehatan mental. Semoga bisa menambah wawasan baru untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya ya.